kelompok miskin. Kelompok ini adalah mereka yang paling merasakan kesulitan finansial. Untuk makan 2 kali sehari saja, mereka harus berjuang keras. Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan tempat tinggal yang aman adalah suatu kemewahan bagi mereka. Hiburan atau pengeluaran non-esensial sama sekali tidak ada. Banyak dari mereka yang bergantung pada bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau subsidi pemerintah lainnya. Anak-anak mereka pun sering tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya dan justru ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Secara pendapatan, mereka termasuk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu Rp535.547 per bulan berdasarkan data BPS Maret 2024. Kalau pakai standar Bank Dunia, mereka yang hidup dengan kurang dari $2,15 per hari atau sekitar Rp967.500 per bulan sudah masuk kategori miskin ekstrem. Mayoritas dari kelompok ini bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, seperti buruh harian, pemulung, pengamen, dan pengemis. Tinggalnya pun di kawasan kumuh, pinggiran kota, kolong jembatan, atau desa-desa tertinggal. Banyak yang hidup di rumah semi permanen, bahkan tidak punya rumah. Secara jumlah, mereka mewakili sekitar 9,36% penduduk Indonesia atau setara dengan 25,9 juta jiwa berdasarkan data BPS Maret 2024. Hidup mereka adalah perjuangan harian untuk bertahan hidup. Kelompok rentan. Kelompok ini berada di batas antara miskin dan menuju menengah. Pengeluarannya mendekati garis kemiskinan dan mereka sangat rentan jatuh miskin kalau ada guncangan ekonomi sedikit saja, entah karena anak sakit, HP rusak, atau kebutuhan darurat lainnya. Gaya hidupnya serba pas-pasan. Makan kadang bisa 2 kali atau 3 kali sehari, tapi soal gizi jauh dari cukup. Mereka nggak punya tabungan. Kalau ada keperluan mendesak, solusinya cuma 2, pinjam ke saudara atau gali lubang tutup lubang. Hiburan pun sederhana, scroll TikTok, nonton YouTube, atau nongkrong di warung kopi sambil ngomongin busuknya pemerintah. Penghasilan per kapita mereka antara Rp535.548 sampai Rp1,2 juta per bulan. Cukup buat bertahan hidup, tapi masih jauh dari kata aman. Umumnya mereka kerja di sektor informal, pedagang kaki lima, tukang bangunan lepas, atau pekerja serabutan. Gajinya harian tanpa jaminan kerja. Mereka biasanya tinggal di gang sempit, rumah petakan, atau numpang di rumah orang tua. Setiap hari hidup dari penghasilan harian. Motor jadi aset paling berharga meski masih kredit. Biasanya istrinya juga ikut bantu cari uang, entah jualan gorengan, buka warung kecil, atau usaha lainnya yang bisa membantu perekonomian keluarga. Menuju kelas menengah. Mereka adalah masyarakat yang udah berhasil naik dari kelompok rentan, tapi belum benar-benar aman di kelas menengah. Pengeluaran mereka udah di atas garis kemiskinan, tapi belum cukup stabil. Sekali kena guncangan ekonomi kayak PHK atau sakit berat, mereka bisa jatuh lagi ke bawah. Hidup mereka udah nggak segenting dulu. Makan 3 kali sehari aman, tapi isi piring masih sederhana. Hiburannya scroll TikTok, nonton film bajakan, atau jajan pas ada promo. Mereka mulai punya mimpi kecil, bisa nabung, cicilan motor lunas, dan nyekolahin anak sampai lulus SMA. Pendapatan rumah tangga mereka di kota biasanya 1,2 sampai 3,5 juta rupiah per bulan. Di desa antara 1,2 sampai 2,8 juta rupiah. Pekerjaannya beragam, guru honorer, ojol, teknisi, sampai staf level bawah yang gajinya di bawah UMR. Biasanya tinggal di gang perumahan padat, kontrakan petak, atau desa yang mulai berkembang. Mereka lagi berjuang naik kelas, tapi butuh pijakan kuat biar nggak tergelincir turun lagi. Kelas menengah.
Ini adalah kelompok yang paling berkembang dan paling beragam. Ciri khasnya, stabil secara finansial, bisa menabung, dan mulai mikir soal masa depan. Sebagian besar tinggal di kota dan hidup dengan pola konsumsi modern. Sekitar 21% penduduk Indonesia ada di kelas ini, sekitar 58 juta orang. Keseharian mereka cukup terjadwal, antar jemput anak sekolah, kerja kantoran, dan kadang liburan tipis-tipis. Mereka juga mulai investasi, emas, reksadana, bahkan kripto. Pendidikan anak jadi prioritas termasuk kuliah. Penghasilan menengah bawah 3,5 sampai 7 juta rupiah per bulan khusus di kota dan 2,8 sampai 5 juta rupiah di desa. Untuk menengah atas kisaran 7 sampai 15 juta rupiah per bulan khusus di kota dan 5 sampai 10 juta rupiah di desa. Contoh profesinya, PNS golongan 3 atau 4, buruh pabrik besar, dosen, manajer, pegawai profesional, hingga pengusaha UMKM yang udah stabil. Biasanya mereka tinggal di perumahan klaster, apartemen sederhana, atau rumah subsidi. Gaya hidupnya konsumtif tapi tetap mikirin masa depan. Stabil tapi belum sepenuhnya bebas finansial. Kelas atas. Kelompok ini hanya ada 1-2% dari penduduk Indonesia, artinya sekitar 2,7 sampai 5,4 juta orang yang tergolong di kelas ini. Mereka bukan cuma stabil, tapi udah punya kemewahan. Hidupnya nggak sekadar cukup, tapi penuh pilihan. Aset mereka tersebar di berbagai bidang, properti, saham, sampai bisnis besar. Anak mereka sekolah internasional, setiap weekend staycation atau ke luar negeri, makan di restoran mahal jadi hal biasa. Mereka nggak mikir bisa beli atau enggak, tapi mau beli yang mana. Penghasilan rumah tangga kelas atas yaitu di atas 15 juta rupiah per bulan khusus di kota dan 10 juta rupiah di desa. Walaupun sebenarnya banyak yang jauh di atas itu. Biasanya profesi mereka adalah pengusaha besar, CEO, dokter spesialis, pejabat, artis, sampai investor. Mereka bisa kamu temui di kawasan elit, rumah besar, atau apartemen mewah. Lingkungannya aman dan bersih. Mobil mahal di garasi. Gaya hidup mewah sering terpajang di media sosial. Dari barang branded, liburan ke luar negeri, sampai party. Kelas elit. Mereka bukan cuma kaya, tapi juga punya kuasa. Kekayaan mereka lintas negara dan pengaruhnya bisa sampai ke dunia politik, bisnis, bahkan arah kebijakan negara. Seorang konglomerat hidup dalam kemewahan, tinggal di villa atau rumah super mewah, bepergian naik jet pribadi, punya koleksi mobil, dan liburan ke destinasi mahal jadi hal biasa. Mereka juga punya akses ke klub eksklusif dan layanan pribadi yang cuma segelintir orang bisa nikmati. Aset mereka sulit dihitung karena tersebar dalam bentuk saham, investasi global, dan kepemilikan di berbagai bisnis besar. Tapi nilai kekayaannya bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Mereka adalah pemilik grup bisnis raksasa, pemegang saham mayoritas, Taipan Property, pemilik media, hingga politisi papan atas. Contohnya keluarga Jarum, Salim Group, Sinarmas, hingga Lipo Group. Kehidupan mereka nyaris tak tersentuh, jauh dari sorotan publik, hanya muncul di berita laporan bisnis atau daftar orang terkaya.